Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita bersyukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya. Kita telah melewati istirahat malam yang panjang dan kita dianugerahkan hari yang baru. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah memimpin kami. Kami telah beristirahat dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami memulai hari ini, kami datang kepada Tuhan. Kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau membimbing kami untuk kami memahami saat kami membaca dan merenungkannya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berserah dan berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Namun saya mengajak kita untuk berfokus di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 saja. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas Parwaim. Demikianlah ruang itu, balok-baloknya, ambang-ambangnya, dinding-dindingnya dan pintu-pintunya disaputnya dengan emas, dan pada dinding-dindingnya diukirkannya keruk. Saudara, LAI memberi perikop ini dengan judul Salomo mendirikan bait suci. Ya, bait suci dibangun bukan atas inisiatif orang Israel. Namun Tuhan sendirilah pada zaman Musa memberi perintah untuk membangun bait Allah itu. Dan pada zaman Salomo kembali ia membangun bait Allah yang megah itu setelah orang Israel kembali dari pembuangan. Maka bait Allah itu dibangun dengan begitu megahnya dan dilapis dengan emas. Salomo tentunya sangat memahami makna daripada bait Allah, di mana bait Allah itu adalah lambang, simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ya, kehadiran Allah itu adalah sangat bermakna. Kehadiran Allah itu adalah sangat istimewa. Sebab tanpa kehadiran Allah, maka kita menjalani hidup ini tak ada artinya. Tanpa kehadiran Allah, maka kita sedang menuju kepada kebinasaan. Siapapun kita membutuhkan kehadiran Allah. Sebab hidup ini penuh dengan misteri, penuh dengan rahasia ilahi, penuh juga dengan tantangan, pergumulan, persoalan, dan kita sangat rentan. Kita tidak berdaya, kita bukan orang yang serba hebat, kuat, dan mampu untuk menjalani. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan hadirnya Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, Tuhan itu adalah maha hadir di dalam hidup kita. Adakah kita mengizinkan Dia memimpin hidup kita dan mengambil alih setiap aspek di dalam hidup kita? Kita harus akui kita membutuhkan Allah. Sebab tanpa Tuhan, hidup kita hancur, binasa, dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Ketika Allah hadir di dalam hidup kita, sejauh mana kita memberikan ruang kepadanya untuk Ia mengambil alih dan menuntun kita. Sejauh mana kita berserah dan menaklukkan diri di bawah kedaulatannya untuk dipimpin, dibimbing, dituntun seturut dengan rencananya. Saudara, hidup ini adalah sebuah misteri ilahi. Ada banyak hal yang kita tidak ketahui yang sudah terjadi dan akan terjadi. Ketika Salomo membangun bait Allah, hal itu memaknai kepada bangsa Israel bahwa mereka membutuhkan Allah. Mereka membutuhkan kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari. Sama halnya dengan kita yang hidup pada masa kini. Kita pun membutuhkan kehadiran Tuhan. Dan karena itu, mari kita terus-menerus memberi hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Dengan membaca, merenungkan firman-Nya yang boleh menuntun kita,
memberikan peringatan kepada kita, memberikan arahan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita untuk kita terus berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, mari kita menjalani hidup ini bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan mengandalkan Allah dan memberikan hidup kita dipimpin senantiasa oleh-Nya. Mari kita memberikan hidup kita senantiasa berjalan bersama Tuhan. Dan biarlah kehadiran-Nya menjadi jaminan bagi kita untuk kita tidak khawatir, ragu, cemas, takut menjalani hidup ini. Sebab Ia Allah yang Maha Hadir, yang senantiasa hidup dan menyertai kita selama-lamanya. Ia Allah yang selalu hadir di masa lampau, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Sebelum kita tiba di hari esok, Allah sudah ada di sana. Marilah kita terus-menerus menjalani hidup ini dengan melilit kepada Tuhan. Ya, dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak akan kuat dan mampu untuk menjalani hidup ini dengan segala kesulitan tantangannya sehari-hari. Mari kita membangun senantiasa relasi kita dengan Tuhan, agar hidup ini kita jalani bersama dengan Dia. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan firman ini yang kembali mengingatkan kami betapa pentingnya hadirnya Tuhan di dalam hidup kami. Ya Bapa, ajar kami untuk memberikan kepada Tuhan sepenuhnya, dipimpin, dikendalikan, dituntun. Jangan biarkan kami mengambil alih hidup ini dan menjalaninya sesuai dengan kehendak, keinginan diri kami sendiri, rencana-rencana kami, dan tujuan-tujuan kami. Tetapi ajarkan kepada kami bahwa hidup ini bukan tentang kami, bukan tentang rencana kami, bukan tentang tujuan kami. Tetapi hidup ini adalah apa yang menjadi rencana tujuan Tuhan dalam hidup kami. Dan rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Tujuan Tuhan itu pasti yang terindah. Karena itu ajar kami untuk terus-menerus memberi hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Dan kiranya kami boleh terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, agar kami boleh mengalami hadir-Mu setiap saat. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami berserah di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.